Pada Maret tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh sebuah kabar yang kurang lebih berisi seorang remaja membunuh anak kecil dan mengaku puas tanpa ada motif apapun. Dan orang-orang bertanya mengapa ini bisa terjadi. Dan kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut dan ditemukan gambar-gambar buatan remaja ini kurang lebih terlihat abnormal. Media dan masyarakat menggunakan nada pembahasan bombastis yang mengindikasikan bahwa remaja ini dari gambar-gambarnya memang tidak wajar secara mental. Tetapi itu semua akan berubah. Beberapa saat kemudian polisi melalui wawancara dengan pelaku menemukan bahwa ternyata remaja ini suka menonton film horor. Dan film horornya spesifik adalah film horor Chucky. Dan muncullah berbagai jenis headline yang alay seperti X remaja yang bunuh anak kecil ternyata penggemar film horor. Kemudian bermunculan orang-orang yang menyimpulkan bahwa film Chucky adalah biang keroknya. Lalu banyak pula orang tua yang melakukan pelarangan berlebih kepada anak mereka terhadap segala jenis film horor. Tapi apa terpikir bahwa jutaan remaja Indonesia telah menonton film bergenre horor atau berisi adegan sadistik seperti The Raid dan Murah Pengabdi Setan, Jalangkung dan lain-lainnya, tetapi kasus pembunuhan ini hanya ada satu. Apa terpikir bahwa ini mungkin sama sekali bukan salah film horor, karena kalau misalnya film-film horor ini begitu menginspirasi, seharusnya jutaan orang di Indonesia sudah menjadi psikopat semua. Apa tidak terpikir bahwa mungkin film horor hanya bagian dari wawancara yang kira-kira berjalan seperti ini? Jadi, kenapa pakai acara bunuh-bunuh segala nih? Gak tahu sih. Apa ada yang ngajarin atau nyontohin gitu? Gak ada juga. Coba tanya tentang film. Oh, betul juga. Suka nonton film gak? Ya, suka-suka aja sih. Suka nonton film yang kayak gimana? Beda-beda jenisnya. Biasanya SpongeBob, drakor, dokumenter. Kalau horor suka nggak? Suka-suka aja. Seringnya nonton film horor apa? Yang saya ingat, saya nonton film Slenderman, Chucky. Guys, ternyata dia suka nonton film Chucky, guys. Woi, remaja yang bunuh anak kecil ternyata suka nonton film Chucky. Film Chucky itu nggak baik buat anak. Film Chucky itu ya nggak baik emang. Iya. Beberapa bulan kemudian ditemukan setelah hasil penyelidikan lebih lanjut suatu fakta yang menyedihkan dan mengejutkan. Remaja ini tengah mengandung seorang anak. Ternyata remaja ini merupakan korban kekerasan seksual oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang dan media menyimpulkan bahwa ini adalah penyebabnya. Inilah mengapa si anak remaja ini melakukan kekerasan ini kepada si balita. Tapi apa benar ini penyebabnya? Selama 6 bulan pertama tahun 2020, 2.556 anak menjadi korban kasus kekerasan seksual yang tercatat saja. Tetapi hanya satu kasus ini saja korbannya membunuh balita. Kurang ajarnya media hanya membumbui dengan jurnalisme duit mereka, dan masyarakat jarang berpikir bahwa mungkin kasus ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang berbeda selama 14 tahun kehidupan si remaja, atau mungkin ini salah satu kelainan genetik yang dapatkan si remaja ini dari kakeknya, atau mungkin terdapat kondisi psikis tertentu yang membuat si remaja ini hilang kesadaran dalam melakukan apa yang ia lakukan. Apapun penyebabnya ya kita nggak tahu dan mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tetapi dengan segala kebodohan, kenaifan, dan ketidaktahuan kita mengenai sesuatu yang jelas-jelas tidak jelas ini, kita mengambil kesimpulan-kesimpulan yang memiliki implikasi-implikasi yang justru jelas. Dan budaya ini, budaya menyimpulkan tanpa langkah-langkah atau fakta-fakta yang jelas, budaya main hakim sendiri, budaya terburu-buru menyalahkan, budaya yang penting seru, yang penting bombastis ada di media adalah budaya unscientifical thinking yang sudah benar-benar mengakar di masyarakat kita. Kita sakit perut pagi-pagi dan seenaknya menyalahkan mie goreng pedas yang kita makan malam hari sebelumnya. Kita agak ngantuk ketika kelas siang hari dan dengan gegabah menyalahkan olahraga yang kita lakukan pagi harinya. Orang marah-marah dan temperamental nggak jelas terus nyalahin PMS. Kita susah tidur kemudian mengambing hitamkan hubungan kita yang sedang tidak baik-baik saja dengan seorang manusia lain yang memiliki dampak terhadap hati. Padahal mungkin memang kita tanpa sadar suka ngopi malam-malam. Budaya ini bukan hanya bodoh tapi juga merusak.
mulai dari masalah rumah tangga seperti orang tua menyalahkan anak dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah, atau masalah institusi seperti sekolah atau kampus yang melakukan pengambilan kebijakan yang merugikan semua pihak, masalah birokrat mengambil kebijakan seenak jidat tanpa merhatikan esensi permasalahan, hingga masalah kesatuan bangsa di mana orang-orang dari sisi A misalnya sangat mudah termakan informasi yang tidak valid, lalu memiliki asumsi-asumsi yang tak berdasar mengenai orang-orang dari sisi B, dan sebaliknya. Kemudian semua jadi ribut. Ada cara yang baik dan benar untuk berpikir. Terdapat metode-metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan baik dan benar. Ada juga batasan-batasan berpraduga yang ditetapkan sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang belum terlalu jelas faktanya bagi kita. Itulah mengapa terdapat orang-orang yang belajar dan fokus kuliah S1, S2, S3 sampai S20+. Itulah mengapa terdapat ilmu-ilmu spesifik seperti psikologi forensik, behavioral neuroscience, sosiologi, dan lain-lainnya yang sampai hari ini sedang diteliti oleh mungkin lebih dari puluhan ribu peneliti. Tapi orang-orang ini yang bahkan gak tahu cara menulis judul yang benar, menyebarkan kabar-kabar yang akan ditelan oleh masyarakat yang lebih awam lagi. Kan egois banget jadinya, kurang ajar gitu. Berdebat. Oke, cukup, kayaknya penonton udah mengerti.